Oke teman-teman, ya di sini Putra saya menjelaskan titik-titik ya, titik-titik bekam. Di sini untuk ginjal ya, karena ginjalnya nggak sering orang kan ngambilnya di sini nih, ya. Tapi dia letaknya nggak di situ. Ya di sini sekalian kita perbaiki lambungnya. Tahan Bang Jal ya. Oke. Ya dia agak simetris bagi teman-teman di rumah. Nggak sejajar ya, agak serong ke kanan ke bawah ya. Di sini kita ambil lagi. Ini bukan bekas bekam kemarin, tadi barusan kita ambil cup. Tapi kamera teman kita lowbat tadi ya. Oke, kembali di sini. Bekas satu lagi. Ya, di sini teman-teman. Ya. Nah, tangannya dibuat relax ya. Dan satu lagi. Nah, ini titik-titik umum. Ini bukan untuk harus penyakit kolesterol atau penyakit, ini hanya sekedar bekam untuk istilahnya pengganti donor darah ya teman-teman ya. Tapi ingat, dalam membekam ini tadi kita udah menyemprotkan alkohol itu untuk sterilisasi kuman ya. Untuk teman-teman di rumah yang menonton ini ingin belajar bekam, kalau memang ingin belajar lebih boleh datang ke lokasi kita. Insya Allah Putra Pasya dan Bang Talib bakal mengajarkan teman-teman di rumah ya. Siapa saja yang ingin belajar bekam, siapa saja yang ingin belajar bagaimana titik-titik bekam, tata cara bekam yang benar, boleh. Biar teman-teman di rumah, karena sekarang kan lagi corona ya, banyak efek daripada corona ini. Teman-teman banyak yang kehilangan pekerjaannya, bahkan pendapatan teman-teman di rumah. Boleh datang kemari belajar bagaimana cara bekam. Entar udah ketika dia udah pintar, boleh buka usahanya ya teman-teman. Oke, nah sekarang tadi pen sudah dimasukkan jarum. Nah sekarang bagaimana cara membekam dan menotok membukanya. Nah jangan sembarangan ya, ini ada titik-titiknya. Kalau didekatin kamera, di sini ada titik-titik hitam ya. Ini agak sulit kita lihat hitamnya karena kulit pasien kita satu macam ini ya. Ya bismillah, kita coba kita lihat nih di mana yang hitam, karena di sini yang banyak beku darahnya. Oke, di sini Bang Talib sudah menambah cahaya. Oke teman-teman, kita cut lagi. Sekarang kita putar. Jadi nggak sembarangan menotok untuk mengeluarkan darah. Yang ada bukan keluar darah kotor, tapi darah segarnya ya teman-teman. Nah setelah selesai ditotok di jarum, kita cut. Nah di sini teman-teman darahnya mulai keluar. Nah untuk darah hasil bekam yang baik ya, untuk darah hasil bekam yang baik, darahnya ini bukan mengeluarkan darah segar ya teman-teman, tapi darah kotor. Misalnya kalau darah segar teman-teman biasanya bisa bedain ya, ini kan beda tingkat kekentalan darahnya. Jadi ketika ditotok dengan jarum ini mungkin agak sedikit perih ya teman-teman. Geli ya, geli. Jangan pakai parang geli ya Kusman. Jadi Kusman bilang tadi ya pakai parang ya. Nah seperti ini cara bekam teman-teman. Nah ya seperti itu.
diperhatikan. Hati-hati kena ini. Nah, oke ya, seperti itu teman-teman. Nah, kita kop. Ini bagian paru-paru, kita lihat seperti apa paru-paru pada pasien kita. Nah, beda kan? Nah, artinya kalau untuk menandakan seseorang perokok, teman-teman boleh lihat, itu di campuran ini ada lemak di dalam darah. Ya, teman-teman. Kita coba satu lagi. Saya nggak berani banyak mengeluarkan darah untuk Bang Jal ya, karena ini untuk pertama kali dibekam ya Bang Jal ya. Baru pertama kali Bang Jal dibekam. Biasanya beliau ini orang paling suka nyuruh orang bekam, tapi diri sendiri masih takut. Ya. Ini pengobatan tradisional, bukan ditemukan oleh orang lain. Ini dari zaman Rasulullah SAW. Nah, ya beda tingkat kadar darah yang di awal dengan yang di depannya teman-teman. Ini ada beberapa pasien, bahkan kop darah ini ada yang sampai penuh. Jadi bukan berarti wah ini penuh, ini enggak, bukan. Ini tergantung seberapa banyak kita kop dan ukuran jarum. Semakin dalam jarum yang kita setel, darah yang keluar makin banyak. Akan tapi untuk Bang Jal kita nggak berani karena ini baru pertama kalinya beliau ini untuk pertama kali bekam ya. Kita nggak berani mengeluarkan darah yang banyak. Ntar pasien kita pusing. Jadi buat teman-teman di rumah yang mau belajar bekam, silahkan lihat videonya. Kalau kurang paham silahkan komentar di bawah ya, di komentar video kita. Kalau ingin belajar kemari boleh juga, insya Allah. Kalau putra pasiennya berhalangan, ntar insya Allah Bang Talib kalau nggak lagi dinas ya, nggak kerja, bakal mengajarkan teman-teman yang mau belajar di Bekam Syar'i. Ya, lokasi alamat kami di Blangporoh, Sunda Luxmawe. Ya, nomor handphonenya silahkan teman-teman lihat sendiri. Di situ sudah ada. Nah, ini kop yang terakhir. Nah, inilah tutorial bagaimana tata cara bekam yang benar. Nah, satu lagi buat ilmu untuk teman-teman yang baru belajar bekam. Ini ketika ditarik di kop ini kan penuh udara yang terkunci ya di dalam kop ya. Ketika teman-teman mau mengeluarkan udara yang di dalam kop ini, ketika mencabut ini ya istilahnya apa bahasanya kalau di sini bilang pontet apa ya, istilahnya kop pontet kop ini ketika ditarik begitu mengeluarkan gas, teman-teman jangan sesekali mendekatkan wajah. Karena apa? Ada kandungan udara yang kurang baik di dalam kop tersebut ya. Kita menggunakan tisu. Nah, ini tutorialnya. Jadi teman-teman ketika membekam, karena ini sudut biasanya darah untuk mengalir keluar,
Nah, seperti ini ya. Jauhkan wajah, baru dibuka sampai bunyi gitu ya. Mungkin kurang kedengaran di mikrofon. Nah, ini yang sering orang menyesatkan di luar ya. Bukan berarti kenapa sih beku udaranya? Memang apabila darah sudah keluar untuk beberapa menit di udara, darah kita ini memang bakal beku ya. Jadi kadar penyakitnya itu bukan seberapa banyak bekunya darah, akan tetapi warna daripada darah yang dikeluarkan pada tubuh untuk toksik ya, racun. Jadi orang banyak di luar sana, saya lihat videonya di mana ya istilahnya, kalau banyak darah jadi agar-agar gitu ya. Enggak ya teman-teman, enggak, bukan dari situ kita lihat penyakitnya, itu kita lihat dari warna. Nah, seperti ini warna darah tersebut. Nah, apabila teman-teman di luar sana yang pernah dulunya kecanduan narkoba ya, boleh dibersihkan darahnya dan jangan pernah mengulangi perbuatan tersebut ya teman-teman. Nah, kita bersihkan darahnya. Nah, bagaimana sih cara menyetel darah keluar lagi atau tidak? Nah, itu tergantung pada saat menekan syarat titik. Nah, ini insya Allah nggak keluar lagi nih, ya. Kenapa masih di kop? Untuk memastikan darah keluar apa tidak. Kalau mau nyetel sampai 2 atau 3 kali, bisa juga. Tapi tergantung daripada ukuran kedalaman pen. Biasanya semakin dalam luka, semakin banyak darah yang dikeluarkan di saat kita memompa kembali darah untuk kita keluarkan. Nah, ini untuk kop kedua. Nah, kembali beku ya darahnya. Nah, beku ini bukan karena penyakitnya ya, memang darah ketika keluar dari tubuh bercampur dengan udara dia bakal mengeras, membeku istilahnya ya. Nah, kita bersihkan. Jadi sekali lagi saya ingatkan pada teman-teman di rumah yang kurang paham akan video ini, boleh komentar di kolom komentar ya. Nah, kita cek di kop paru-parunya. Dan satu lagi yang lupa saya ingatkan pada teman-teman pemula di rumah, jangan pernah menerima pasien yang kena diabetes ya. Kalau kalian kurang profesional, rata-rata yang berpenyakit diabetes itu tidak boleh, bahkan pasien itu disarankan untuk tidak luka ya, karena untuk sembuh daripada luka pasien tersebut agak sulit. Nah, begini ya. Nah, coba diperhatikan tingkat kekentalan dan ada kadar putih di sini. Itu nikotin teman-teman ya. Nikotin. Ini perokok berat, bahkan aktif ya. Jadi saya sarankan teman-teman yang belum candu rokok jangan sampai menjadi pecandu rokok ya. Karena beberapa saya itu salah satu orang yang jadi pecandu rokok. Berat untuk meninggalkan rokok teman-teman. Ya Bang Jal ya, berat. Ini kayak jelly darahnya jadinya. Nah, ini dia ya. Ya enggak lumayan. Nah, ini teman-teman. Nah, nih tingkat kekentalan darah. Yang orang sering bilang ini penyakitnya, padahal enggak. Dari beku gitu kan. Sebenarnya bukan itu, dari kita lihat kadar penyakit daripada pasien. Banyak di luar sana salah persepsi ya. Karena darah ketika dia bercampur dengan udara, dia bakal ngeras. Kita bersihkan sedikit.
Mari kita titik. Memang niatnya putra pasien ngambil 1 kali kop. Jadi untuk seterusnya, nah tetap sama, jauh daripada kop. Nah, ya, gunakan tisu. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi warna darah coba diperhatikan, nampak nggak warna putih? Iya, nampak. Nah, nampak ya. Kalau di kamera nampak, inilah nikotin daripada perokok. Ya, teman-teman di rumah, bagi yang belum candu rokok, jangan merokok. Lihat ini kekentalan darahnya yang menjadi hoax di luar sana ya, kesalahpahaman. Nah, itu memang seperti itu darah, teman-teman. Darah itu memang seperti itu. Ketika dia bercampur dengan udara, dia bakal keras atau membeku ya. Jadi kalau ingin melihat apa penyakitnya, apakah si pasien sakit, itu cukup kita lihat dari kadar darahnya. Ya, sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah, bagi yang belum berprofesional ya, sesekali menerima pasien yang diabetes, karena sering kejadian itu ya, sampai bolong itu, luka terus. Karena kan untuk mengeluarkan darah kita harus melukai kulit daripada pasien. Nah, seperti ini warnanya, coba dilihat sekali lagi, jelas nampak putihnya ya. Kan putih kan di dalam. Nah, beda tekstur daripada darah. Nah, begitu untuk memastikan di beberapa kop sudah tidak mengeluarkan darah, kita buka lagi ya, biar karena bekas kop ini kan hitam ya istilahnya ya, bercak hitam begitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita bisa membuat nggak terlalu keras kita kop, jadi si pasien untuk menghilangkan bekas bekamnya ini lebih cepat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ambil darahnya, kalau beku masukkan ke dalam kop biar mudah dibersihkan. Ini sekali lagi. Nah, seperti itu. Darah kotor daripada pasien. Takarannya saya rasa udah cukup. Oke teman-teman di rumah, seperti itulah bagaimana tata cara bekam yang baik dan benar ya. Kedua, setelah kita melakukan pembekaman, jangan lupa kembalikan steril pada tubuh pasien. Kembali disemprotkan alkohol.
ya. Kemudian disemprotkan kepada tubuh pasien. Nah, seperti itulah teman-teman. Yang ingin belajar bekam kepada Tengku Talib, silahkan teman-teman menghubungi Tengku Talib, karena nomor handphone sudah tersedia tadi di depan spanduk, ya, di poster iklan. Dan bagi pasien yang di seputaran Lok Sumawe yang ingin atau tidak memiliki kesempatan untuk ke lokasi kita, atau yang ada orang tuanya yang terkena stroke yang tidak memungkinkan membawa pasien kemari, hanya kalau untuk masih sekitaran Lok Sumawe ya, insya Allah Tengku Talib atau kalau memang sedang berhalangan, insya Allah putra pasca juga bakal ke rumah ya, boleh ditelepon ya. Untuk harga, cek harga. Untuk di sini kita mengambil apabila untuk normal seperti ini, hanya bekam seperti ini, kita hanya mengenakan biaya Rp50.000 saja. Dan untuk orang memang khusus terapi penyakit seperti gula, kolesterol, untuk asam urat, ya, itu kami kenakan tarif Rp100.000 per bekam. Ya, untuk apabila kami diundang ke rumah, tidak di lokasi kami hanya menambahkan biaya transportasi saja. Ya, ganti uang rokok dan uang minyak ya teman-teman di rumah. Dan untuk yang di luar kota, silahkan hubungi Tengku Talib. Apabila memang penyakit di keluarga Anda kronis sampai istilahnya sulit untuk disembuhkan, untuk tim insya Allah juga bersedia. Ntar coba telepon aja ke nomor Tengku Talib atau di nomor handphone ketua kita ya, Bang Jal. Insya Allah apabila kami punya langkah, Allah merestui, insya Allah kami datang. Ya, sekali lagi terima kasih banyak yang sudah menonton video kami. Seperti itulah bagaimana tata cara bekam yang baik. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.